Silakan. Oke. Sebelumnya Kak. Oke, makasih Naya. Mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Putra Azhara Yusuf, di mana hari ini pada hari Jumat tanggal 4 Maret 2022, Ibu akan memberikan materi tentang tumbuhan, ciri-ciri morfologis, metagenesis, dan peranannya dalam keberlangsungan hidup. Nah, Ibu di sini sebagai guru mata pelajaran biologi yang akan menjelaskan tentang plantae. Nah, di mana sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen. Sebelum mengabsen, boleh nggak ketua kelasnya pimpin untuk berdoa? Baik Ibu, akan saya pimpin untuk berdoa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih Dimas. Oke, jadi sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu ingin mengabsen. Nama yang Ibu panggil, coba harap untuk resen ya anak-anak. Alivia, apakah hadir? Hadir, Bu. Oke, selanjutnya Afarha, apakah hadir? Hadir, Bu. Inayah? Hadir, Bu. Oke, makasih Dimas. Oke, makasih untuk anak-anak yang sudah hadir untuk mengikuti pelajaran hari ini. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan dulu, untuk sebelum masuk ke pelajaran, Ibu ingin menjelaskan bahwa model pembelajaran akan Ibu gunakan pada hari ini yaitu Discovery Learning, di mana rangkaian pembelajaran ini akan melibatkan secara maksimal murid-murid yang ada di dalam kelas ini. Jadi Ibu mohon untuk kalian untuk aktif dalam pembelajaran. Terima kasih. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu akan membacakan kompetisi dasar yang Ibu gunakan. Yang pertama itu ada kompetisi dasar 3.8, di mana menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan tumbuhan ke dalam divisi berdasarkan pengamatan dan metagenesis tumbuhan, serta mengaitkan peranannya dengan keberlangsungan hidup di bumi. Yang kedua, KD 4.8, menyajikan data hasil pengamatan dan analisis fenetik dan filogenetik tumbuhan, serta peran tumbuhan dalam kelangsungan hidup di bumi. Next. Oke, selanjutnya untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama itu tujuannya itu siswa mampu membedakan berbagai jenis tumbuhan berdasarkan nama dan pengelompokannya. Yang kedua, siswa diharapkan mampu membandingkan ciri-ciri tumbuhan dan mampu mengidentifikasi alat reproduksi lemut dan paku dari lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu membedakan tumbuhan berbiji, yaitu Angiospermae dan Gymnospermae. Nah, yang terakhir itu, setelah mengetahui pengelompokan berdasarkan ciri morfologis dan metagenesis tumbuhannya, siswa diharapkan mampu mengaitkan konsep berbagai keanekaragaman hayati. Next. Nah, materi hari ini adalah tumbuhan, ciri-ciri morfologis, metagenesis, dan peranannya dalam keberlangsungan hidup. Sebelum masuk ke materi, Ibu ingin bertanya, apa sih yang kalian ketahui tentang tumbuhan? Saya izin menjawab, Bu. Oke, Naya. Ya, tumbuhan itu adalah salah satu makhluk hidup yang terdapat dalam semesta, Bu. Nah, kemudian tumbuhan juga dapat diartikan sebagai makhluk hidup yang memiliki daun, batang, dan akar, sehingga tumbuhan itu mampu menghasilkan makanannya sendiri atau autotrof dengan menggunakan klorofil untuk menjalani proses yang dinamakan fotosintesis, Bu.
Oke, jadi benar apa yang dikatakan Inaya, tumbuhan itu merupakan makhluk hidup yang ada dalam semesta, di mana dia ini berperan sebagai produsen dari seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Boleh di next? Nah, yang pertama itu ada ciri-ciri dari tumbuhan atau plante. Sebelum Ibu jelaskan, coba sebutkan ciri-ciri umum dari tumbuhan. Ada yang ingin menjawab? Saya, Bu. Boleh, Mega. Jadi ciri umum dari tumbuhan itu yang saya tahu eukariotik, kemudian multiseluler, dan juga memiliki klorofil, Bu. Oke, benar. Makasih, Mega. Jadi benar kata Mega, ciri-ciri umum itu yang pertama eukariotik atau organisme dengan sel yang kompleks yang terdiri atas bahan-bahan genetika disusun menjadi nuklei yang terikat membran. Yang kedua itu multiseluler atau terdiri atas banyak sel. Yang ketiga itu memiliki dinding sel tersusun dari selulosa. Yang keempat memiliki klorofil atau zat hijau daun dan menyimpan cadangannya dalam bentuk amilum atau pati. Nah, yang kelima itu mengalami pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya, memiliki alat reproduksi multiseluler, dapat bereproduksi secara seksual dan aseksual, dan juga tumbuhan bersifat stasioner atau tidak bisa berpindah atas kehendak sendiri kecuali beberapa alga hijau, bersifat motil atau mampu berpindah karena memiliki flagellum. Oh ya, boleh di next kalau. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari lantai atau tumbuhan. Oke, next. Nah, selanjutnya ada dasar klasifikasi tumbuhan, yaitu yang pertama ada kingdom, di mana kingdom atau kerajaan ini merupakan takson tertinggi karena mempunyai jumlah takson banyak dibanding tumbuhan lainnya. Yang kedua itu ada divisio atau bagian, di mana dia itu memiliki 3 kelas, yaitu tumbuhan paku, tumbuhan lumut, dan tumbuhan berbiji. Selanjutnya ada kelas, setelah kelas ada ordo atau bangsa, dia itu memiliki kelompok tumbuhan dengan nama akhiran ales biasanya. Selanjutnya ada familia atau suku. Biasanya takson ini menggunakan akhiran ACAE atau AC. Nah, selanjutnya ada genus atau marga, dan yang terakhir ada spesies atau jenis. Nah, dari segala jenis takson yang ada, takson spesies ini adalah takson yang mempunyai persamaan karakteristik paling banyak. Nah, jika dia melakukan perkawinan secara ilmiah, maka organisme dari takson ini akan menghasilkan keturunan. Boleh di next? Selanjutnya ada tumbuhan lumut. Nah, ciri-cirinya itu boleh di next. Nah, yang pertama itu ciri-cirinya itu habitat lumut itu biasanya berada di daerah yang lembab, seperti di hutan, pohon, sumur, hingga tembok, dan lain-lain. Yang kedua itu dinding selnya terbentuk dari selulosa dan tidak memiliki jaringan yang diperkuat oleh lignin seperti jaringan penguat pada tumbuhan tingkat tinggi. Selanjutnya, tumbuhan lumut ini memiliki akar yang semu yang berfungsi untuk melekatkan substrat dan mengalirkan air serta zat hara menuju semua bagian. Selanjutnya, tumbuhan lumut memiliki sel banyak dan bentuk tubuh yang pipih melekat pada substrat dengan ketinggian 1-2 cm hingga 20 cm. Tumbuhan lumut ini bereproduksi secara vegetatif, di mana seperti pembentukan gamas, spora, dan fragmentasi, dan tumbuhan lumut mengalami pergiliran genetik pada fase generatif dan vegetatif atau metagenesis, yang mana fase generatifnya itu lebih lama daripada masa hidupnya dibanding vegetatif. Selanjutnya, tumbuhan lumut sebagian besar menggunakan fase gametofit. Tumbuhan lumut memiliki rhizoid dan daun, tetapi dia belum memiliki akar, batang, dan daun yang sejati. Dan yang terakhir, tumbuhan lumut ini tidak memiliki pembuluh angkut, sehingga proses pengangkutan dalam tubuh menggunakan sel parenkim. Boleh di next? Nah, ada klasifikasi tanaman lumut atau birofita. Yang pertama itu ada lumut tanduk atau Anthocerera
Ibu, mohon maaf sebelumnya. Sepertinya Putri lagi kendala jaringan. Nanti kayaknya mau join lagi deh, Bu. Jadi terputus. Ya, memang kalau jaringan agak susah ya. Ibu juga di kampus ini supaya bagus jaringannya. Kebetulan mau ada praktikum juga ya. Mahasiswa minta praktikum ya Ibu ikut aja. Iya, Bu. Saya WA juga tadi masih checklist 1 Putrinya. Kayaknya lagi hujan kayaknya ya deh di daerah rumah Putri. Iya, gitu ya. Maaf ya, Bu. Gak apa-apa. Kita tunggu ya. Minggu lalu Ibu yang kesusahan. Sekarang Putri ya. Ya. Ini mesti di delete ini kalau terlalu lama ya. Nanti lanjutkan silakan. Oke, tadi sampai di sebentar, Bu. Tadi itu sampai di lumut tanduk atau Anthocerote, di mana contoh spesies dari lumut tanduk ini yaitu Anthoceros punctatus dan Leucosporoceros spesies. Nah, yang kedua itu ada lumut hati. Nah, sebelum Ibu jelaskan, apakah ada yang tahu tentang lumut hati? Saya izin menjawab, Bu. Oke, boleh, Cindy. Ya, jadi terkait lumut hati itu biasanya dia memiliki bentuk seperti lembaran-lembaran dan pada umumnya itu tidak berdaun. Terus selain itu juga lumut hati memiliki struktur yang khas yang berfungsi sebagai alat reproduksi vegetatif. Oke, makasih Cindy. Jadi benar yang dikatakan Cindy. Nah, lumut hati itu memiliki bentuk seperti lembaran dan pada umumnya tidak berdaun. Lumut hati memiliki struktur khas yang berfungsi sebagai alat reproduksi vegetatif. Nah, hal itu terjadi karena di dalamnya terdapat gema atau tumbuhan lumut kecil yang bila terlepas atau terpelanting akan tumbuh menjadi lumut baru. Nah, lumut hati itu biasanya hidup dengan cara menempel di atas permukaan tanah yang lembab. Ada pula lumut hati yang hidup dengan terapung. Nah, yang terakhir itu ada lumut daun atau musci. Nah, biasa itu disebut dengan lumut sejati. Nah, lumut ini tuh paling banyak jumlahnya dibandingkan lumut tanduk dan lumut hati. Contohnya itu dia Sphagnum palustre dan Campylopus. Boleh next. Nah, peranan lumut ini adalah yang pertama itu menahan erosi tanah, di mana sifat menyerap air pada lumut ini membantu tanah terjaga kepadatannya dan tidak mudah mengalami erosi. Yang kedua itu mengurangi bahaya banjir karena air hujan yang turun dengan baik oleh tumbuhan lumut. Yang ketiga meningkatkan sumber air. Nah, biasanya pada saat musim kemarau, lumut itu mempercepat proses penyerapan air sehingga mampu menjaga ketersediaan air tanah atau air sumur. Selanjutnya itu mensuplai oksigen, di mana tumbuhan lumut itu kan seperti pada tumbuhan biasanya, yaitu memiliki zat hijau layaknya tumbuhan lain. Lumut juga melakukan fotosintesis. Nah, hasilnya ini merupakan oksigen yang bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup lain. Nah, selanjutnya itu ada pembuatan obat hepatitis, pembuatan obat kulit dan mata. Pada pembuatan obat kulit itu pertama kali dilakukan di negara Cina, di mana pada zaman dahulu lumut itu dijadikan masyarakat untuk membuat ramuan tradisional untuk mengatasi penyakit kulit. Nah, sebagai obat hepatitis, biasanya tidak hanya bagi mata, penyakit yang menyerang hati seperti hepatitis juga bisa diobati dengan obat yang terbuat dari lumut jenis Marsantia polymorpha. Nah, selanjutnya itu untuk obat antiseptik. Nah, di mana lumut digunakan sebagai antiseptik yang membantu membunuh kuman-kuman. Nah, sering dijumpai dalam pembuatan sabun-sabun kesehatan dan juga obat kumur, pembersih mulut. Nah, jenis lumut yang digunakan itu adalah Frullania tamarisis. Nah, selanjutnya itu lumut juga berperan sebagai obat bius, di mana biasanya itu untuk dalam kepentingan operasi. Nah, obat bius yang digunakan oleh medis terbuat juga dari lumut dengan jenis Rhodobirum giganteum. Setelah itu ada obat hipertensi. Nah, sifat penenang pada lumut bisa dijadikan obat untuk mengontrol tekanan darah, dan selanjutnya ada mengobati luka bakar.
Nah, di mana bagi orang Cina dahulu itu ketika mengalami hal seperti terbakar, tergores atau hal-hal seperti itu, dia tuh menggunakan lumut. Nah, pada saat ini di dunia medis sudah diciptakan yang lebih steril dan sifat antiseptik pada lumut tadi itu bisa digunakan sebagai obat ini. Nah, jenis lumut yang digunakan itu adalah Sanovalum untuk mengatasi obat luka bakar dan luka luar. Dan yang terakhir itu untuk mengatasi bisa ular. Apakah ada yang tahu jenis lumut apa yang bisa digunakan untuk mengatasi bisa ular? Saya mau bantu jawab, Bu. Oke, boleh, Afarha. Lumut itu bisa juga kan untuk menghilangkan racun ular. Jadi lumut yang digunakan itu lumut jenis Marchantia polymorpha, Bu. Oke, benar yang dikatakan Afarha. Jadi jenis lumut yang digunakan untuk mengatasi bisa ular adalah Marchantia polymorpha. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Boleh di next. Jadi ciri-ciri tanaman paku itu, yang pertama itu struktur tubuhnya itu ada akar, batang, dan daun yang memiliki jaringan angkut, yaitu xilem dan phloem. Selanjutnya bisa ditemukan di air, tempat lembab, menempel pada tanaman lain atau parasit, di sampah atau sisa tumbuhan lain. Nah, tanaman paku ini tidak bisa menghasilkan biji, dia itu berkembang biak dengan spora, di mana tanaman paku ini mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Pada saat muda, daunnya akan menggulung. Tanaman paku itu tidak memiliki bunga. Secara umum dia memiliki rizom atau batang yang ada di dalam tanah. Boleh next. Selanjutnya ada jenis-jenis tanaman paku atau Pteridophyta. Yang pertama itu ada paku sejati atau biasa dengan nama ilmiah Pteropsida. Nah, dia itu memiliki akar, batang, hingga daun sejati. Banyak orang yang mengenal tanaman ini sebagai tumbuhan pakis. Nah, contoh spesies dari paku sejati itu ada suplir dan paku sarang kuda. Nah, yang kedua itu ada paku purba. Nah, paku ini memiliki daun yang lebih kecil, bahkan ada juga yang tidak memiliki daun. Contohnya itu Phyllotum nudum dan Rhinia Meyer. Nah, selanjutnya itu yang ketiga itu ada paku ekor kuda. Kenapa dia dinamakan paku ekor kuda? Karena tanaman ini memiliki panjang seperti ekor kuda. Nah, ciri utamanya itu dia memiliki warna hijau, memiliki ruang, dan ada lubang di bagian tengah. Dan ada juga yang memiliki cabang. Contohnya itu adalah Equisetum arvanse. Nah, yang terakhir itu ada paku kawat. Sebelum Ibu jelaskan, apakah ada yang tahu tentang paku kawat? Dia menjelaskan ciri-ciri paku kawat. Oke, boleh, Feni. Jadi tanaman paku kawat ini masuk ke dalam kelompok heterospora dengan dua jenis spora yang dimiliki, yaitu mikrospora dan makrospora. Kemudian ciri dari tanaman ini yaitu bentuk daunnya kecil dan memiliki susunan spiral serta batang yang berbentuk seperti kawat. Kemudian sporangiumnya berada di ketiak daun dan berkumpul sehingga membentuk strobilus. Lalu contoh dari jenis paku ini yaitu Lycopodium clavatum, Bu. Oke, makasih banyak Feni. Jadi benar yang dikatakan Feni, paku kawat itu dia masuk ke dalam heterospora dengan dua jenis spora, yaitu mikro dan makrospora. Nah, contohnya itu ada Lycopodium dan clavatum. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada peranan tanaman paku atau Pteridophyta. Yang pertama itu menjaga kesehatan mata, di mana pada tanaman paku, yaitu khususnya pada tanaman pakis, dia itu memiliki kandungan vitamin A yang membuat tanaman ini bermanfaat untuk kesehatan mata, terutama bagi lansia. Nah, yang kedua itu meningkatkan daya tahan tubuh, di mana kandungan vitamin C di dalam pakis membuatnya bisa digunakan untuk meningkatkan imun tubuh. Selain itu, vitamin C juga berperan untuk melindungi tubuh dari beragam infeksi. Dan yang terakhir itu peranan tanaman paku adalah meningkatkan produksi sel darah merah. Nah, pada tanaman pakis, dia memiliki zat besi yang bisa meningkatkan produksi sel darah merah di dalam tubuh. Nah, jika kandungan sel darah merahnya cukup, maka risiko anemia bisa dihindari. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada metagenesis, di mana yang bagian di sebelah kiri merupakan metagenesis dari tumbuhan lumut. Dan sebelah kanan merupakan metagenesis dari tumbuhan paku. Nah, perbedaan dari metagenesis tumbuhan lumut dan paku ini, kalau misalkan di tanaman lumut
itu dia fase yang lebih lamanya itu merupakan pada fase gametofit, sedangkan pada tanaman paku dia lebih lama pada fase sporofit. Nah, pada yang tanaman lumut pertama itu ada spora. Spora berkembang menjadi protonema. Protonema berkembang menjadi tumbuhan lumut atau bentuk gametofitnya. Nah, tumbuhan lumut itu mempunyai dua sel kelamin. Yang pertama itu ada Antheridium sebagai si jantan dan Archegonium sebagai betina, di mana Antheridium menghasilkan spermatozoid dan Archegonium menghasilkan sel telur atau ovum. Dan kemudian spermatozoid dan sel telurnya itu melakukan fertilisasi yang akan membentuk zigot. Zigot berkembang menjadi sporogonium dan kemudian menjadi sporangium yang akan kembali lagi menghasilkan spora. Nah, sedangkan untuk tumbuhan paku, yang pertama itu ada spora yang berkembang menjadi protalium. Protalium memiliki dua sel kelamin, yaitu Antheridium sebagai jantan dan Archegonium sebagai betina. Antheridium menghasilkan spermatozoid dan Archegonium menghasilkan sel telur yang akan berfertilisasi menjadi zigot dan berkembang menjadi tumbuhan paku, kemudian menjadi sporofit dan menjadi sporangium yang akan kembali lagi menghasilkan spora. Boleh di next. Selanjutnya ada spermatofita. Jadi spermatofita itu memiliki ciri disusun dari sel eukariotik, organismenya memiliki banyak sel atau biasa disebut multiseluler. Nah, dia ini memiliki dinding sel dari selulosa, memiliki klorofil A dan B untuk fotosintesis, menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau zat tepung, dan yang terakhir sifatnya itu autotrof karena dapat membuat makanan sendiri. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada klasifikasi spermatofita. Nah, spermatofita ini kan merupakan tumbuhan berbiji, di mana dia itu dibagi lagi menjadi dua kelompok besar, yaitu angiospermae dan gymnospermae. Sebelum Ibu jelaskan tentang angiospermae dan gymnospermae, apakah ada yang tahu perbedaan dari angiospermae dan gymnospermae? Saya, Bu, tahu, Bu. Oke, boleh, Kalda. Iya, Bu. Jadi berdasarkan yang saya cari ya, Bu, kalau angiospermae itu merupakan tanaman berbiji tertutup. Lalu ciri-cirinya itu ada bakal biji yang terlindungi oleh adanya daun buah sehingga dapat disebut sebagai biji tertutup. Lalu yang kedua adalah tumbuhan angiospermae ini umumnya berupa pohon besar dan juga tumbuhan rambat ataupun tumbuhan panjat, perdu, serta tumbuhan yang tidak berkayu. Lalu daunnya itu relatif lebih besar serta pipih dengan bentuk yang beraneka ragam. Selanjutnya yang gymnospermae ini merupakan biji terbuka dan umumnya merupakan pohon-pohon besar dengan bakal biji yang tidak dilindungi oleh daun buah. Dia juga tidak memiliki bunga yang sesungguhnya, dan yang terakhir itu pada bagian batangnya terdapat kambium sehingga dapat membesar. Seperti itu, Bu. Oke, makasih Kalda. Jadi benar ya yang udah dijelasin Kalda. Ibu akan menambahkan, jadi untuk angiospermae itu benar tumbuhan berbiji tertutup. Nah, dia itu memiliki sistem perakaran serabut dan tunggang. Dan dia itu mempunyai batang lunak dan keras berkayu. Angiospermae ini mempunyai bunga sebagai alat perkembangbiakan utama. Nah, berdasarkan pada jumlah keping lembaganya, tumbuhan angiospermae itu dibagi menjadi dua kelas, yaitu monokotil atau tumbuhan berkeping satu dan juga dikotil atau berkeping dua. Nah, sedangkan untuk gymnospermae, jadi benar yang dikatakan Kalda bahwa gymnospermae itu merupakan tumbuhan berbiji terbuka. Nah, dia itu memiliki akar tunggang serta memiliki berkas mengangkut berupa phloem serta xilem. Nah, bentuk daunnya itu berupa jarum atau sisik seperti pada pohon pinus dan cemara. Nah, dia juga ada juga jenis yang berdaun lebar seperti pada melinjo. Nah, beberapa tumbuhan gymnospermae itu memiliki alat kelamin menjadi satu, atau dia tuh dalam satu tumbuhan itu ada jantan dan betina pada satu pohon, namun ada juga yang terpisah. Nah, gymnospermae itu dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada Cyadinae atau contohnya itu Cycas rumpi atau pakis haji. Yang kedua ada Coniferae, yaitu contohnya itu Agathis alba atau damar. Dan yang terakhir Gnetinae atau Ginkgo biloba. Boleh di next. Oke, jadi sekian materi yang Ibu paparkan. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Sudah cukup, Bu. Oke. Karena tidak ada yang bertanya, Ibu akan menampilkan lembar kerja atau LKPD.
Nah, berikut merupakan LKPD tentang materi Ibu. Akan Ibu berikan melalui grup di WhatsApp. Nah, di dalam LKPD ini berisi ada, boleh di-scroll, ada di mana kalian bisa menulis nama, absen, dan kelas pada lembar pertama. Selanjutnya, sudah Ibu cantumkan kompetensi dasar dan juga tujuan pembelajaran, serta materi pokok atau dasar-dasar dari materi Ibu. Oke. Nah, yang terakhir itu terdapat beberapa kegiatan yang harus kalian isi. Yang pertama itu ada kegiatan membuat laporan. Ada 6 laporan yang akan diisi oleh masing-masing kelompok. Kelompoknya sudah Ibu bagikan di grup WhatsApp. Kelompok 1 harus mengerjakan kegiatan 1, kelompok 2 kegiatan 2, kelompok 3 kegiatan 3, kelompok 4 kegiatan 4, kelompok 5 kegiatan 5, dan kelompok 6 kegiatan 6. Oke, setelah Ibu bagikan, jadi nanti pertemuan selanjutnya boleh kalian kumpulkan LKPD-nya sesuai dengan kelompok masing-masing dan jelaskan pemaparan kalian mengenai analisis dari laporan kalian yang akan kalian presentasikan di pertemuan berikutnya. Sedangkan untuk kesimpulan hari ini, pada pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa tumbuhan merupakan produsen dari seluruh konsumen atau makhluk bumi yang ada di dunia ini. Contohnya itu manusia dan hewan, karena tumbuhan ini menghasilkan sesuatu yang bisa dimakan oleh manusia dan hewan, dan juga menghasilkan oksigen yang bisa digunakan oleh manusia dan hewan. Nah, selain itu, tumbuhan ini diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, di mana dasar dari klasifikasi tumbuhan itu ada kingdom, divisi, kelas, ordo, famili, spesies. Nah, perbedaan pada tanaman paku dan lumut terletak pada susunan tubuh, akar, letak spora, generasi lebih dominan, alat pengatur keluarnya spora, dan tahapan spora setelah masa dormansi. Oke. Jadi sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih kepada murid-murid yang sudah mendengarkan dengan cermat dan menjawab pertanyaan Ibu. Terima kasih sudah aktif pada pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu.